Pemilu kian dekat, di Rembang, Jawa Tengah, 2 kepala desa mengajukan pengunduran diri dan memilih menjadi calon legislatif. Pembeli di pasar tradisional Rembang menurun, Bupati angkat bicara. Viral di media sosial, relawan hutan lindung dihadang oknum ratusan warga yang selama ini menggarap lahan di lereng Gunung Selamet. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, kita awali jumpa kita di Jateng hari ini dari Pati. Prosesi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Pati dipastikan transparan dan terbuka. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta pun membuka aduan jika di lapangan terdapat beragam kecurangan dan teruntuk THL diminta bersabar menunggu kesempatan selanjutnya. Berjalannya prosesi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dalam perjalanannya dipastikan anggota Komisi 2 DPR RI Rianta transparan dan terbuka dan dipastikan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pihaknya turut membuka aduan bila mana terjadi praktik kecurangan selama prosesi rekrutmen P3K. Masyarakat bisa menghubungi dirinya secara langsung. Hal ini tak lepas dari fungsi pengawasan yang melekat pada tugasnya. Sementara pelaksanaan rekrutmen P3K masuk dalam lingkup Komisi 2 DPR RI, sehingga dari Komisi 2 DPR RI pun turut berkomitmen untuk menumpas praktik KKN. Sehingga masyarakat diminta tak terbujuk rayu jikalau ada oknum yang bisa menjamin lolosnya P3K. Pihaknya turut menyorot terdapat dorongan tenaga harian lepas Kabupaten Pati yang menginginkan dapat ikut serta dalam rekrutmen P3K. Para THL diminta untuk sabar menunggu kesempatan selanjutnya. Tenaga-tenaga honor itu nanti akan dilakukan sama. Jadi tidak hanya yang tenaga pendidikan maupun tenaga kesehatan. Nunggu saja. Ketika sekarang kawan-kawan THL yang masuk di honor untuk pendekatan sama Pak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah tentu bersama DPR. Ini ada masalah-masalah yang perlu diluruskan. Sementara itu, penjabat Bupati Pati Enggar Budi Anggoro menuturkan formasi P3K yang totalnya 600 orang yang terbagi menjadi 500 formasi untuk guru dan 100 untuk tenaga kesehatan dipastikan clean dan clear dari praktik kecurangan oknum. Rekam jejaknya itu kelihatan karena pada saat tes itu kan begitu nilai dipencet, ya jawabannya apa dipencet segala macam nilainya keluar. Nah tentunya inilah yang menjadi suatu keharusan bagi kita untuk senantiasa penegakan terkait dengan rekrutmen P3K. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau ada masalah lapor aja ke saya. Nanti saya coba tindak lanjuti lebih dalam lagi. Karena insya Allah nanti di Kabupaten Pati ini tidak ada yang sampai orang mau masuk P3K aja sampai membayar. Di dalam praktiknya, sistem ujian CAT dipastikan nilainya tak berubah-ubah. Bila mana sampai terjadi perubahan, masyarakat dapat melapor kepadanya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemilu kian dekat di Rembang, 2 kepala desa mengajukan pengunduran diri dan memilih menjadi calon legislatif atau caleg. Keduanya yakni Kepala Desa Sendang Mulyo Sarang dan Kepala Desa Bonang, Kecamatan Laksam. Pelantikan Kepala Desa pergantian antar waktu atau PAW yang diselenggarakan di Pendopo Museum Kartini turut dihadiri beberapa kades. Bersamaan dengan adanya isu beberapa kades di Rembang maju sebagai calon legislatif, namun saat ini masih aktif kades. Sebagaimana peraturan yang berlaku, kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang nantinya akan maju sebagai anggota legislatif harus mundur dari jabatan sebelumnya. Saat ini di Rembang ada 2 kades yang sudah mengajukan surat pengunduran diri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rembang, Slamet Haryanto, bahwasannya daftar calon tetap atau DJT akan diumumkan pada 3 Oktober mendatang.
Setelah DJT diumumkan, Bupati langsung menindaklanjuti pengunduran diri 2 kades tersebut. Memang ada beberapa kepala desa yang nyalek. Itu ada 2 kepala desa, yaitu Kepala Desa Sendang Mulyo Kecamatan Sarang dan satu lagi Kepala Desa Bunang Kecamatan Lasem. Berdasarkan ketentuan, memang itu setelah ditetapkan menjadi daftar calon tetap, maka memang harus berhenti. Dan ini sedang kita proses surat keputusannya itu, karena memang DJT kalau nggak salah tanggal 3 Oktober kan itu kan. Ini sedang kita proses dan mudah-mudahan nanti berhitung mulai tanggal 2 Oktober sudah kata-kata berhenti sebagai kepala desa, karena memang sudah di tanggal 3-nya menjadi daftar calon pemilih. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, beberapa hari kemarin setelah ramai para pedagang pasar tradisional meminta pelatihan online, membuat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah angkat bicara. Dan kini giliran Bupati merespon permintaan dari pedagang pasar tradisional dan UMKM. Dalam rancangan peraturan daerah kemarin, menurunnya pembeli di pasar tradisional turut dibahas dalam forum rapat bersama semua fraksi dan bupati. Pembahasan yang dimulai dari anggota fraksi Nasdem ini menanyakan kepada bupati terkait dengan pelatihan online bagi pelaku UMKM serta pedagang pasar. Pihak Dewan juga menanyakan upaya pemerintah daerah agar pasar tradisional tetap eksis di era digital. Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafiz menjelaskan jika saat ini pihaknya sudah memulai memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pelatihan itu sudah berjalan sehingga saat ini para pedagang sudah banyak yang berjualan di rumah, tidak di ruko lagi. Lebih lanjut, Abdul Hafiz menjelaskan pasar tradisional tetap dioptimalkan dengan cara meningkatkan produktivitas serta kualitas, mulai dari perizinan proses produksi hingga pemakingan. Nantinya pemasaran akan dilakukan melalui paguyuban. Daya saing nilai tambah bersih pada sektor perekonomian perlu mendapatkan perhatian agar omset para pedagang dan pelaku UMKM tidak terus mengalami penurunan. Jawabannya, meningkatkan SDM UMKM dan pedagang pasar untuk masuk ke komersil melalui pelatihan dengan mempersiapkan generasi untuk masuk ke segmen pasar digital. Jadi ini sudah kita lakukan. Jadi para UMKM kita latih dengan cara pemasaran digital. Ini sudah kita lakukan sehingga sekarang sudah banyak para UMKM kita tidak jualan di toko, di warung, tetapi cukup di rumah. Diberitakan sebelumnya sejumlah pedagang tradisional di Rembang mengeluhkan terjadinya penurunan pembeli. Mereka pun meminta mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, salah satunya dengan diberikan pelatihan teknik berjualan online. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap
membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Viral di media sosial, relawan hutan lindung dihadang oknum ratusan warga yang selama ini menggarap lahan di lereng Gunung Slamet. Bahkan ada relawan diduga mendapatkan tindakan kekerasan. Terkait dengan persoalan ini, Kapolres Brebes berjanji tetap berproses sesuai hukum yang berlaku. Inilah video amatir aksi penghadangan ratusan warga kepada para relawan hutan lindung di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes pada Jumat pekan lalu. Sejumlah relawan diduga ada yang mendapatkan kekerasan dan persekusi oleh sekelompok warga. Bahkan kasusnya sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Kapolres Brebes bersama Forkopimda kemudian melakukan mediasi agar aksi kekerasan dan penghadangan tidak lagi kembali terjadi. Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Thorik menegaskan dugaan kasus kekerasan yang menimpa sejumlah aktivis relawan hutan lindung tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan pihaknya hingga kini masih melakukan penyelidikan. Pertimbangan-pertimbangan itu kan ada, dari proses hukum itu kan ada pertimbangan. Kita lihat perkembangan ke depan, itu aja. Tidak terlalu ada yang terlalu signifikan dari kedua belah pihak, kita lihat perkembangannya saja, itu proses hukum. Sejauh ini sudah ada ini mungkin proses pengambilan gambar
yang terduga para pelaku sudah kita kantongi semua. Itu dari kedua belah pihak saling melaporkan? Iya, kedua belah pihak saling adu mengadu dan melapor. Kita tinggal nunggu proses hukum, karena ada pengacara juga yang akan berkomunikasi mungkin kepada kedua belah pihak. Kejadian tersebut berawal ketika relawan hutan lindung di Gunung Slamet berencana memfungsikan kembali hutan lindung dengan menanam pohon sebagai antisipasi terjadinya bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah Brebes Selatan. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, hutan lindung beralih fungsi menjadi lahan pertanian setelah sejumlah warga bercocok tanam dengan alasan ekonomi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Semarang menggelar sidang dugaan kasus penipuan arisan daring Japo dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Menurut keterangan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, kasus ini seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata murni, bukan pidana. Sidang kasus dugaan penipuan arisan daring Japo dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Pada sidang yang menghadirkan saksi ahli dari Ahli Hukum Universitas Sultan Agung Semarang Widi Handoko menilai pada dugaan penipuan oleh Bandar Arisan Daring Jatuh Tempo atau Japo di Semarang, Yudian Prasetya Mukti yang diikuti oleh puluhan peserta seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata tidak pidana. Menurut ahli hukum Widi, dalam arisan yang diikuti oleh puluhan peserta tersebut terdapat perikatan yang telah disepakati, baik lisan maupun tulisan. Dalam proses berjalannya arisan pada awalnya berjalan lancar. Di saat peserta menyetorkan modal investasi dan mendapatkan pengembalian bunga plus modalnya. Namun belakangan arisan Japo macet karena ada member atas yang tidak menyetorkan arisannya. 3 dan 1234. Dalam perikatan ini, seseorang itu di pasal itu harus memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, kan begitu. Nah sekarang kalau ini suatu perikatan, berarti kan yang terikat siapa? Kan para pihak di situ, tidak hanya Yudian kan yang terikat. Ini aneh, yang terikat siapa? Ya para pihak di situ terikat, si orang-orang yang ikuti arisan. Orang fiktif, dia tidak bisa membedakan fiktif dan pinjam nama. Kasus dugaan penipuan arisan daring Japo mendakwa Yudian Prasetya Mukti melakukan penipuan terhadap 28 peserta dengan nilai kerugian diduga mencapai miliaran rupiah. Yudian dilaporkan oleh sejumlah peserta arisan yang mengaku belum memperoleh giliran pembayaran arisan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng.
setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jaken sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Keluarga pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Polisi Setiahir Lembang, minta polisi transparan terkait penyebab meninggalnya almarhum dan tidak ditutup-tutupi. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan ke pihak kepolisian, namun tetap terbuka dan transparan. Ditemui di kediamannya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wolari Kendal, orang tua Brigadir Polisi Setiahir Lembang, Sutarto dan Sri Sayekti didampingi kakak kandung Tias Herawati, Selasa siang mengaku belum mendapatkan kabar apapun dari kepolisian. Mereka juga belum mendapatkan informasi hasil autopsi maupun pemeriksaan kejadian yang menimpa almarhum. Kakak kandung Setiahir Lembang, Tias Herawati, mengungkapkan sudah dihubungi Wadan Satbrimob Polda Kaltara untuk hadir di Polres Kendal Rabu sore menerima hasil penyelidikan dan autopsi. Pada pertemuan tersebut akan dijelaskan hasil autopsi serta ditunjukkan rekaman CCTV berikut hasil olah tempat kejadian. Pihak keluarga sendiri mengaku ikhlas dan pasrah, namun demikian tetap menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan. Bukan yuk-yonane biasa kakak adik lah. Balik ini kan mesti ben cedak sedulur gitu lah doa-doa. Ya mesti dongenge guyone gini. Ora mbak aku cinta Kalimantan aku seneng kene. Dulunya. Dulunya dari dulu ki ngono lah terus. Pasti baru-barunya dulu. Baru-baru kok seneng gitu. Terus itu Januari kemarin tuh dia ngabari kalau mau pindah gitu udah di ACC sama komandannya Kapolda tinggal Sudah di ACC untuk tinggal tunggu dari Polda yang mau dituju gitulah mau di sini.
Brigadir Polisi Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, ditemukan meninggal dengan luka tembak. Kabar pertama yang disampaikan ke keluarga, korban tewas akibat kecelakaan. Jenazah pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini sudah dimakamkan Sabtu sore di Pemakaman Umum Desa Sumber Agung. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati harapkan organisasi perangkat daerah dapat turut berkontribusi sebagai produsen data, sehingga tercipta daya statistik nasional sehingga pembangunan dapat terarah. Badan Pusat Statistik Selasa kemarin peringati Hari Statistik Nasional yang bertajuk Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Dengan adanya peringatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami urgensi statistik sebagai sarana pembangunan ke depan. Kepala BPS Pati Bob Setiabudi menuturkan tidak hanya yang berkecimpung dalam dunia statistik, para organisasi perangkat daerah juga dapat turut serta menjadi produsen data. Lantaran pembangunan tanpa data statistik akan menghasilkan pembangunan yang tidak terarah. Dengan urgensi dari data statistik di tiap OPD, dapat tercipta titik fokus pembangunan dengan menyasar sektor tertentu berdasarkan data. Kita berharap namanya yang menghasilkan statistik itu bukan hanya BPS. Memang kontribusi paling banyak yang menghasilkan data statistik itu BPS. Tapi pada dasarnya data itu bisa berasal dari manapun. Pemerintah daerah, teman-teman OPD, itu pun mereka sebagai produsen data. Dan data itu bahkan oleh BPS setiap tahun itu kita himpun dalam bentuk publikasi kita yang dinamakan kalau di Kabupaten Pati ya namanya Kabupaten Pati dalam Angka. Nah, pada dasarnya dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, posisi BPS adalah sebagai pembina data statistik. Jadi harapannya memang kami harus lebih bisa berperan dan kami akan mengajak semua teman-teman baik itu di OPD sebagai penghasil data statistik sektoral ataupun dari tempat-tempat penelitian ataupun perguruan tinggi. Pihaknya pun turut mengajak OPD, instansi, perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dapat menjadi produsen data dan melahirkan daya statistik nasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dengan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Pemilu kian dekat. Di Rembang, Jawa Tengah, 2 kepala desa mengajukan pengunduran diri dan memilih menjadi calon legislatif. Keduanya yakni Kepala Desa Sendang Mulyo Sarang dan Kepala Desa Bonang Kecamatan Lasem. Beberapa hari kemarin setelah ramai para pedagang tradisional meminta pelatihan online, membuat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah angkat bicara. Dan kini giliran Bupati merespon permintaan dari pedagang pasar tradisional dan UMKM. Viral di media sosial, relawan hutan lindung dihadang oknum ratusan warga yang selama ini menggarap lahan di lereng Gunung Selamet. Bahkan ada relawan diduga mendapatkan tindakan kekerasan. Terkait dengan persoalan ini, Kapolres Brebes berjanji akan tetap memproses sesuai hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Semarang menggelar sidang dugaan kasus penipuan arisan daring Capo dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Menurut keterangan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan, kasus ini seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata murni bukan pidana. Keluarga pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara Brigadir Polisi Setio Herlambang meminta polisi transparan terkait penyebab meninggalnya almarhum dan tidak ditutup-tutupi. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan ke pihak kepolisian namun tetap terbuka dan transparan. Pemirsa, rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.